Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari jurusan Teknik Palanologi Universitas Trisakti dalam pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan tapak ingin mempresentasikan perencanaan tapak asrama mahasiswa Universitas Surya Kencana dengan anggota kelompok yang pertama Luciana Dewi, Muhammad Farhan Rabani, Muhammad Akbar Ramadan, Novita Sari, Putri Sulistiawati Utami, dan Rivalda Hermawan. Yang akan kami bahas yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan teori, inventarisasi data, analisis wilayah rencana, konsep, dan rencana tapak. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Universitas Surya Kencana sendiri merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tahun 1960 dan saat ini merencanakan adanya rencana pembangunan perluasan Universitas Surya Kencana. Salah satunya merencanakan pembangunan asrama, sehingga diperlukan analisis permasalahan tapak yang memperhatikan atribut fisik, biologis, dan sosial budaya. Rumusan masalah dalam perencanaan tapak asrama Universitas Surya Kencana sendiri, seperti apa gambar rencana tapak atau set plan dari area asrama Universitas Surya Kencana dan konsep rencana tapak asrama mahasiswa yang cocok diterapkan untuk Universitas Surya Kencana. Selanjutnya ada tujuan yaitu mengidentifikasi elemen-elemen tapak dengan sasaran teridentifikasinya elemen-elemen tapak, kondisi existing tapak, konsep rencana tapak, dan terciptanya gambar rencana tapak atau set plan. Selanjutnya ada ruang lingkup substansi berupa elemen tapak dan membuat gambar rencana tapak. Untuk ruang lingkup wilayah dapat dilihat dengan lebih detail di peta selanjutnya. Berikut adalah gambar peta dasar. Di sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah barat itu perencanaan gedung serbaguna, di sebelah timur dengan sungai, dan di sebelah selatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Sains Terapan. Selanjutnya ada tinjauan teori. Yang pertama ada perencanaan tapak, merupakan yang berkaitan dengan tahap proses perencanaan lanskap melibatkan beberapa bagian antara lain penataan lahan, akses sirkulasi, privasi, keamanan, drainase, dan lain-lain. Lalu ada elemen tapak terdiri dari 3 atribut, yaitu atribut fisik, atribut biologi, dan atribut struktural. Dan berikut merupakan aspek dari tiap atribut, yang dimana atribut fisik terdiri dari 4 aspek, atribut biologi terdiri dari 2 aspek, dan atribut kultural terdiri dari 8 aspek. Dan berikut merupakan tinjauan kebijakan yang digunakan dalam penulisan laporan ini. Selanjutnya ada inventarisasi data. Yang pertama ada physical atribut. Selanjutnya, berikut merupakan isi dari physical atribut. Selanjutnya, yang pertama ada topografi, di mana pada lokasi studi memiliki kemiringan lereng yaitu 8-15%, dan untuk garis kontur dapat dilihat pada peta. Selanjutnya, untuk ketinggiannya itu sekitar 463-675 mdpl yang merupakan dataran tinggi. Selanjutnya, untuk jenis tanahnya itu sendiri adalah Vivisol. Jenis jaringan drainase di sekitar lokasi studi yaitu terbuka yang mengarah ke sungai. Ada iklim mikro yang mana pertama ada curah hujan yaitu 255,4 mm per bulan dan termasuk ke dalam curah hujan menengah. Selanjutnya untuk arah angin ini bertiup ke arah timur laut berdasarkan peta. Kemudian selanjutnya untuk arah sinar matahari ini yang terkena sinar matahari cukup itu berada di wilayah asrama, dan yang kurang terpapar itu dari barat ke timur. Selanjutnya, untuk suhu udara ini 27 derajat Celcius pada siang hari. Selanjutnya, terdapat biological attributes. Selanjutnya, di mana isinya ada 2. Selanjutnya, yang pertama ada persebaran vegetasi, terdapat pohon bambu, pohon pisang, pohon singkong, pohon jagung, dan pohon umbi-umbian. Selanjutnya, untuk keanekaragaman habitatnya ini terdapat ular, burungnya seperti perkutut, kutilang, dan puyuh. Selanjutnya ada cultural attributes, next, yang terdiri dari berikut. Next. Yang pertama ada kependudukan, itu lajunya sebesar 0,43%. Next. Untuk regulasinya itu peraturan zonasi itu yang menjadi acuan yaitu RT RW Kabupaten Cianjur pasal 53 ayat 2, lalu ada kebijakan existingnya. Next. Lalu untuk regulasi yang diminta itu KLB 3, KDB 30%, KDA 50%, GSB 3 meter, dan tinggi bangunan 3 lantai. Next. Dan selanjutnya itu ada penggunaan lahan, itu berupa sungai, bangunan, yang terdiri dari beberapa fakultas, dan lahan kosong. Next.
untuk properti atau status kepemilikan lahannya itu kawasan asrama merupakan status kepemilikan lahan dengan hak pakai. Selanjutnya ada sensori kebisingan, di mana kebisingannya berada di sebelah utara, disebabkan oleh kendaraan bermotor, namun tingkat kebisingannya terbilang rendah. Next. Untuk kebauannya di lokasi studi tidak menimbulkan kebauan. Next. Untuk sensori yang baik ada di timur laut dengan pemandangan sawah dengan titik yang berwarna pink, kurang baik, pepohonan yang kurang tertata, yang berwarna merah, dan yang buruk tumpukan daun kering dan sampah yang berserakan dengan titik berwarna coklat. Selanjutnya. Untuk sirkulasi dijangkau oleh 2 jaringan jalan dan dapat dilewati dari kedua arah. Selanjutnya. Untuk aksesibilitasnya sendiri, jalan lingkungannya memiliki lebar jalan yang berbeda-beda dengan lebar 4 meter dan 5 meter dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Berikut gambar penampangnya dari samping dan atas. Selanjutnya. Dan berikut gambar jalan yang 5 meter dan 4 meter. Dan berikut petanya. Selanjutnya ada perparkiran yang tersebar secara merata yang dapat dilihat pada peta. Selanjutnya. Ada street furniture yang tersedia lampu jalan dan tiang listrik yang terdapat dilihat jelas dalam peta. Selanjutnya. Untuk kesimpulan kondisi awal tapak, ada physical atribut yang dapat dibangun asrama dan dapat menyalurkan air pada drainase, memenuhi sumber air dengan suhu serta sinar matahari yang memadai. Untuk kultural atribut berupa lahan kosong tanpa masalah kebisingan dan bau. Untuk biological atribut berupa pepohonan yang menyebar dan terdapat hewan yang harus menjadi perhatian. Lanjut. Ada potensi dan hambatan wilayah studi tapak. Pada aspek topografi berpotensi karena terdapat keindahan alam dengan hambatan berpotensi longsor. Untuk aspek jenis tanah berpotensi memungkinkan pembangunan asrama tanpa hambatan. Dengan aspek jaringan drainase tidak memiliki potensi karena memiliki hambatan tidak terdapat saluran drainase. Untuk aspek iklim mikro memberikan kenyamanan bagi pengguna asrama dengan hambatan mengurangi area resapan air hujan. Selanjutnya pada aspek persebaran vegetasi memiliki potensi tumbuhan tanaman dapat dikelola dengan hambatan tanaman pangan dapat berkurang atau hilang. Untuk keanekaragaman habitat berpotensi menjadi daya tarik dan sekaligus membuat adanya ekosistem alami dengan hambatan mengancam keberadaan satwa. Ya, untuk selanjutnya dari segi kultural ada aspek kependudukan, regulasi, penggunaan lahan, properti dan sensori dan infrastruktur. Untuk potensi dari kependudukan adalah memungkinkan mahasiswa untuk tinggal di asrama dengan hambatan keterbatasan ruang kamar. Untuk regulasi ada standar yang memudahkan dalam merencanakan asrama, hambatannya kontur yang curam. Untuk penggunaan lahan, untuk potensi adalah untuk lahan kosong, hambatannya ini dia berdekatan dengan sungai sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Untuk properti ini lahan bersifat legal, untuk hambatan tidak ada. Untuk sensori ini nampak visual baik. Untuk hambatan bising yang berasal dari jalan lingkungan, dan untuk infrastruktur ini ada lahan kosong sehingga mudah untuk membangun infrastruktur. Berikut adalah analisis wilayah perencanaan. Di sini ada analisis kesesuaian lahan, yaitu didominasi oleh lahan yang sesuai untuk dibangun asrama. Untuk kebijakannya sendiri, berdasarkan wawancara dari Universitas Surya Kencana bahwa RTH dipertahankan 50% dengan KDB 30%. Selain itu KLB 3 dengan TB 3 lantai. Selain itu ruang jalan dan sirkulasi pedestrian serta ruang terbuka bukan bangunan 20%. Untuk kapasitas dan daya tampungnya ini kurang lebih dapat menampung 200 mahasiswa. Untuk analisis rawan bencana, ini berada di tepian sungai dengan kemiringan curam sehingga berpotensi untuk terjadi bencana longsor. Agar untuk mengatasinya, ini kita mengadakan prominate agar tidak terjadi longsor. Selanjutnya untuk analisis penggunaan lahan, di mana di lokasi studi itu masih berupa lahan kosong perkebunan yang dipinjamkan ke warga, yang merupakan bagian dari area perluasan unsur dengan status kepemilikan lahannya itu berupa hak pakai yang diperuntukkan kawasan pendidikan berupa Universitas Surya Kencana. Selanjutnya. Untuk analisis iklim mikro sendiri, pada wilayah studi ini dikatakan cocok untuk dilakukan rencana pembangunan asrama. Selanjutnya, untuk analisis aksesibilitas, yang pertama itu ada jaringan jalan yang terdapat
2 akses jalan menuju ke asrama, namun berdasarkan kondisi existing, akses kedua berupa jalan setapak, oleh karena itu kami berencana untuk membuat jalannya menjadi aspal. Selanjutnya, untuk jarak, yaitu kami mencoba menggunakan 3 alternatif dan 2 akses jalan, dan ditemukan bahwa alternatif yang pertama dengan akses jalan pertama lebih ideal dari alternatif lainnya dengan jarak kurang lebih 250 cm. Selanjutnya, untuk sirkulasi terdapat 2 akses menuju jalan ke asrama, yaitu akses pertama dari FKIP dan yang kedua itu dari Faster. Untuk akses yang pertama itu diperuntukkan sebagai jalan keluar masuk kendaraan, dan untuk akses yang kedua sebagai jalan pejalan kaki. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek, maka akses utama menuju asrama yang dipilih itu ya akses 1. Selanjutnya ada street furniture, di mana pada lokasi studi ini terdapat 1 unit lampu dan beberapa tiang listrik. Namun pada lokasi studi ini tidak terdapat tiang listrik. Nah, lampu jalan maupun kaca cembung tikungan jalan. Selanjutnya, untuk jaringan drainasenya ini, pada lokasi studi itu memiliki jaringan drainase dengan tipe terbuka. Namun, untuk lokasi perencanaan asrama ini memiliki tipe jaringan drainase yang terbuka dan mengalir ke sungai, sehingga diperlukan perencanaan jaringan drainase di asrama untuk dijadikan jaringan drainase dengan tipe tertutup ditambah dengan diadakan penyaringan. Untuk persampahan ini berdasarkan kondisi existingnya memang belum terdapat pembuangan sampah sementara, sehingga nantinya akan direncanakan dengan penampungan sampah kapasitasnya itu 1.000 liter per harinya. Selanjutnya, untuk jaringan air bersih ini tidak terdapat jaringan air bersih pada lokasi studi, sehingga akan direncanakan untuk diberikan jaringan air bersih yang mencukupi sebesar 30.000 liter per harinya. Fasilitas berdasarkan studi presiden di mana terdapat 4 asrama di universitas luar negeri dan dalam negeri dengan kebutuhan fasilitasnya yang mencakup itu ada kantor pengelola, dapur, ruang staf, ruang rapat, ruang tamu, parkir, gudang, aula, pos keamanan, dan toilet. Selanjutnya analisis persebaran vegetasi, di mana persebaran vegetasi banyak di utara yang merupakan perkebunan yang digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya asrama ini perlu tanaman dengan fungsi seperti peneduh, yang penghalang kebisingan, tanaman penghalang atau pembatas pandangan, dan tanaman untuk mencegah erosi tanah. Next. Untuk analisis keanekaragaman habitat, terdapat hewan liar seperti berbagai jenis burung dan ular. Untuk jenis ular harus menjadi perhatian agar tidak membahayakan penghuni asrama, sedangkan bagi beberapa jenis burung dapat dibiarkan untuk hidup di area asrama, terutama pada pepohonan di sekitar. Lalu guna mengurangi dampak pembangunan dan mengurangi runoff, vegetasi direncanakan untuk ditanam kembali. Selanjutnya. Untuk zonasi yang terdapat pada area asrama diantaranya publik, taman, dan industrialisasi, privat asrama, semi-privat, parkir. Selanjutnya. Ada analisis permasalahan wilayah studi, dilihat dari aspek kapasitas dan daya tampung, tidak dapat menampung seluruh mahasiswa, kesesuaian lahan, lokasi studi berada di dataran rendah dibanding dengan wilayah sekitarnya dan berada dekat sungai. Untuk itu akan dilakukan cut and fill di daerah yang akan dibangun bangunan asrama. Untuk penggunaan lahannya merupakan perkebunan dan pohon-pohon. Untuk itu vegetasi yang hilang harus diperhatikan. Untuk kebijakan existing-nya sendiri, pembangunan asrama di sini 3 lantai dengan KDB 40%, maka harus dimaksimalkan ruang yang tersedia. Untuk jaringan jalannya terdapat 2 akses, namun akses kedua masih berupa tanah dan berbahaya. Sirkulasinya sendiri terdapat 2 jalan masuk, namun masih tertutup rerumputan sehingga memerlukan pembukaan lahan. Selanjutnya. Untuk utilitas sendiri, street furniture tidak terdapat lampu jalan, tiang listrik, maupun kaca cembung tikungan jalan. Jaringan drainasenya sendiri memiliki potensi untuk membawa sampah mengalir ke sungai. Untuk persampahannya, perlu dibangun tempat pembuangan sampah sementara agar tidak terjadi penumpukan sampah. Untuk persebaran vegetasinya sendiri harus dipikirkan untuk pemindahan vegetasi pada lokasi studi, dan keanekaragaman habitatnya sendiri karena akan mengganggu habitat tempat tinggal hewan-hewan, maka harus diperhatikan pula. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada analisis SWOT yang memiliki kekuatan jenis tanah pluvisial dan masih merupakan lahan kosong. Untuk kelemahannya memiliki kontur yang bergelombang, untuk peluangnya menjadi daerah yang ramai dengan adanya asrama dan berpeluang untuk meningkatkan ekonomi. Untuk kekuatan peluangnya sendiri, ada yang mengadakan rencana industrialisasi di wilayah asrama, dan untuk kelemahan peluangnya sendiri, pengadaan
pembuangan limbah. Untuk ancamannya sendiri bisa terjadi longsor, dan untuk kekuatan ancamannya sendiri ini dapat menyediakan prominent, membuat dinding penahan tanah untuk mencegah tanah longsor, dan untuk kelemahannya sendiri adanya program penertiban parkir liar. Berikut merupakan peta kesimpulan, maka dapat disimpulkan pada lokasi studi dapat dibangun asrama dengan dua akses jalan, yaitu akses jalan 1 dan jalan 2. Selanjutnya adalah konsep perencanaan. Untuk visi menjadikan asrama bertaraf internasional yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar iman dan takwa. Untuk misinya mewujudkan hunian bagi mahasiswa yang asri, nyaman, tentram, aman, sehat, dan tertib dengan mengusung konsep ekoasrama. Untuk konsepnya sendiri, kami mengusung konsep ekoasrama di mana pembangunan asrama ini akan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi perencanaan dan tetap mempertahankan keasrian alam dengan green building. Yang keenam, rencana tapak. Yang pertama ada model asrama, yang pertama ada mahasiswa, diperuntukkan untuk mahasiswa yang datang dari daerah Kabupaten Cianjur dengan kapasitas 200 orang. Untuk pengelolanya merupakan orang yang bekerja seperti penjagaan, pelayanan servis, serta proses administrasi yang terdapat pada asrama. Jumlah pengelola sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala asrama, 5 orang pegawai asrama, 2 orang cleaning service, 1 orang satpam, dan 1 orang penjaga penyewaan sepeda. Dan selanjutnya ada pengunjung pada asrama ini merupakan orang-orang yang datang mengunjungi mahasiswa, baik orang tua maupun mahasiswa lain yang berkunjung. Selanjutnya. Kemudian ada bentuk bangunan asrama di mana bentuknya itu persegi panjang dengan konsep yang diterapkan yaitu mixed use building dengan luas rencana sebesar 600 meter persegi. Berikut merupakan gambaran 3 unit. Ya, selanjutnya adalah rencana jaringan jalan. Di sini kami merencanakan untuk melewati 2 jalan, yaitu pedestrian way dan jalan lingkungan. Di mana pedestrian way dengan pintu masuk utama berukuran 3 meter dan jalan utama dan jalan lingkungan yang berukuran 4 meter. Selanjutnya ada rencana jaringan drainase. Pada area asrama ini direncanakan dengan meneruskan drainase yang telah ada. Pada wilayah taman dan area asrama, drainase yang ada berupa drainase terbuka, sedangkan yang melintasi jalan masuk menuju asrama merupakan drainase tertutup agar tidak menghambat jalur keluar masuknya kendaraan. Jaringan drainase ini sendiri direncanakan untuk dibangun dengan lebar 50 cm dengan kedalaman 50 cm. Selanjutnya ada rencana jaringan listrik. Rencana jaringan listrik Universitas Surya Kencana dan Asrama bersumber dari PLN dan panel surya yang nantinya akan dipasang di atap asrama unsur. Hal ini sesuai dengan konsep Green Campus dan ekoasrama yang diterapkan dalam perencanaan. Selanjutnya ada rencana jaringan air bersih di mana menggunakan air PDAM dan cadangan menggunakan sumur galian universitas. Sedangkan untuk keperluan lainnya ini menggunakan air hujan yang ditampung dengan tangki. Seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada rencana jaringan air kotor. Di sini kita menggunakan sistem pembuangan air kotor bertekanan. Ini sistem yang menggunakan alat atau pompa karena saluran umum letaknya lebih tinggi daripada letak alat plumbing, sehingga air buangan dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu bak penampungan, kemudian dipompakan keluar ke riol umum, dan berikut merupakan sistem pembuangan air kotor. Selanjutnya ada rencana fasilitas di mana terdapat perdagangan dan jasa, open space, tempat ibadah, ruang serbaguna, parkiran, pos satpam, dan toilet. Selanjutnya, berikut dapat dilihat gambar dari rencana-rencana fasilitasnya dan juga luas-luasannya. Selanjutnya, berikut rencana persebaran vegetasi di mana ada tanaman bambu sebagai penghalang atau pembatas pandangan di sebelah barat daya, tanaman tanjung peredam kebisingan di sekitar depan asrama dan gerbang utama, tanaman bertajuk memayung, tanaman peneduh yang nantinya akan mengikuti rencana jalan dalam asrama dan taman. Selanjutnya. Ada rencana jaringan persampahan. Jaringan sendiri merupakan pola komunal langsung dengan tempat pembuangan sampah berbahan plastik dan berkapasitas 1000 liter. Dengan ukuran 126 x 110 x 130 cm, serta diberikan penutup berupa kayu agar estetika tetap terjaga. Serta adanya rumah 3R dengan ukuran 25 meter persegi di sampingnya dan keduanya ditempatkan dekat dengan jalan utama agar memudahkan pengangkutannya. Sumber sampah sendiri akan dikumpulkan kepada wadah komunal yang kemudian akan diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Selanjutnya dapat dilihat gambar rumah 3R dan tempat pembuangan sampah yang akan direncanakan. Selanjutnya ada rencana street furniture.
Itu terdiri dari 3. Yang pertama ada lampu jalan dengan tipe yang lampu tunggal yang dilengkapi dengan solar panel. Itu berada di 2 lokasi. Yang pertama ada di pos satpam dan yang kedua ada di gerbang utama asrama. Lalu yang kedua itu ada lampu prominent yang jaraknya 10 meter dan lampu taman itu jaraknya 3 meter. Next. Dan berikut merupakan gambar 3D rencana street signature. Yang pertama ada gambar lampu taman, yang di bawahnya ada lampu prominent dan selanjutnya ada lampu jalan. Kemudian ada rencana signage di mana pada area asrama ini terdapat gapura asrama sebagai pintu masuk, kemudian ada pelang parkir mobil dan pelang parkir sepeda. Kemudian ada peta dari persebaran. Selanjutnya terdapat gambar rencana signature-nya kayak parkir asrama dan parkir sepeda dan petunjuk arah. Untuk rencana sanitasi pada wilayah asrama ini terdapat berjarak 12 meter yang berada di belakang gedung asrama. Sekian presentasi dari dari kelompok. kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.